Pada hari ini MAKI, Masyarakat Anti Korupsi, melaporkan Pak Alexander Marwata ke Dewan Pengawas KPK dengan dasar bahwa Pak Alexander Marwata telah melakukan tindakan di luar prosedur terkait dengan penetapan tersangka Mazda HA. Nah, walaupun kemudian dia ditetapkan tersangka oleh Puspom TNI, tetapi apapun tindakan yang dilakukan oleh Pak Alexander Marwata itu kami anggap telah melanggar kode etik yang berlaku di KPK. Seharusnya, apalagi kemudian diketemukan pada saat penetapan itu, penetapan tersangka, pengumuman penetapan tersangka, ternyata belum ada sprindik. Jadi seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka itu apabila tahap penanganan perkara sudah tahap penyidikan. Tidak bisa dilakukan tanpa adanya sprindik, karena itu adalah melanggar hak asasi manusia. Karena pada saat penetapan tersangka, maka terdapat upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap orang tersebut, mau penangkapan, penahanan, penyitaan, macam-macam seperti itu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa seharusnya KPK berkoordinasi dan membentuk tim koneksitas sebelum Mazda HA ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang poin utama yang kami laporkan ke Dewas terhadap Bapak Alexander Marwata. Gitu. Untuk saat ini kami fokus pada Pak Alex Marwata. Bahwa kemudian dikembangkan oleh Dewas kepada pimpinan KPK yang lain, itu monggo, itu menjadi kewenangan dari Dewas. Tapi untuk saat ini laporan kami hanya terhadap Pak Alexander Marwata sebagai orang yang mengumumkan penetapan tersangka. Jadi kan Pak Alex sudah bilang kalau kayaknya dia udah merasa minta maaf ke publik dan ke TNI, terus kayaknya dia klaim tuh kayak udah kelar masalahnya. Bukan soal dia minta maaf, tetapi ini soal penegakan hukum. Ya, soal minta maaf itu kan soal hubungan personal, silahkan aja. Tetapi ketika kemudian bicara soal penegakan hukum, maka ini jadi persoalan jadi berbeda. Karena misalnya gini, si Pak HA, Mazda HA ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 25 Juli. Maka tanggal 26 dia dicekal pun boleh. Tapi karena ini tidak sesuai dengan prosedur, maka penetapan tersangkanya menjadi tidak sah. Untung saja waktu itu Pak HA tidak mengajukan pra peradilan. Kalau dia mengajukan pra peradilan, maka KPK akan kalah, pasti kalah, dan menjadi penetapan tersangka menjadi tidak sah. Kemudian gitu. KPK juga mas kalau koneksitas itu susah, nggak mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam kan? Gini, ini kan tahapnya sudah OTT itu selalu diawali dengan penyadapan. Nah, ketika itu ditemukan petunjuk awal bahwa ini sudah ada tindak pidana, maka seharusnya pada saat itu, dan ada kecurigaan bahwa melibatkan militer, maka seharusnya pada saat itu KPK bisa membentuk tim koneksitas dengan melibatkan Puspom TNI dan KPK. Bisa saja KPK menjadi koordinator tim koneksitas, itu tidak ada masalah dengan itu. Tapi ini tidak terjadi. Justru kemudian KPK sendirian tidak melibatkan Puspom TNI, ini jadi persoalan. Berarti OTT-nya sudah seharusnya dari awal itu berdua ya? Seharusnya dari awal berdua. Atau setidaknya mereka tahu bahwa ini akan melibatkan TNI, sehingga tidak terjadi konflik seperti ini. Gitu. Ada lagi? Ada yang mau menggulirkan itu dulu? Gini, kami dalam laporan ini memang tidak menyebutkan semuanya. Kami fokus pada Pak Alexander Marwata. Bahwa kemudian nanti Dewan Pengawas mau mengembangkan kepada pimpinan KPK yang lain, karena untuk bisa gelar kan nggak mungkin satu orang. Gelar perkara pasti akan melibatkan yang lain, pimpinan yang lain, termasuk juga penetapan tersangka terhadap non militer misalnya. Itu pasti melibatkan yang lain. Bisa saja gelarnya dalam bentuk online misalnya, persetujuan online bisa saja. Sehingga tinggal dicek aja apakah memang ini hanya kesalahan Pak Alex sendiri atau melibatkan pimpinan yang lain, dan itu menjadi kewenangan Dewan Pengawas untuk mengembangkan itu. Gitu. Masih meminta Dewas untuk kalau bisa menghentikan Pak Alexander Marwata dengan KPK. Soal kemudian bentuk sanksinya, apakah itu pemberhentian atau apa, itu menjadi kewenangan Dewan Pengawas. Tapi yang jelas dia harus diberikan sanksi. Kan ada 2 pejabat struktural lain yang
konferensi pers tadi itu kan ada Ali Fikri sebagai jubir dan Sep Guntur dari PLT dan Alexis. Kenapa itu nggak melaporkan? Untuk saat ini kami fokus pada pimpinan dulu. Nah, karena dia pimpinan. Nah, jadi apapun kesalahan anak buah itu menjadi tanggung jawab pimpinan. Seharusnya seperti itu. Tidak bisa kemudian lempar ke anak buah lagi. Itu model kanak-kanak lah.